Kenalin, ini Kento. Dia punya karakter paling OP di game dan paling ramai ditonton di Mujin River, terkenal banget dengan julukan King. Semua orang tergila-gila sama dia. Betah nonton berjam-jam cuma buat lihat dia bantai bos terakhir. Tapi pas hari penantian, di mana dia mau nunjukin mukanya ke fans, saudaranya yang bernama Raito Jimuji malah mematikan siaran, menghajarnya. Dan mengumumkan kalau dia sudah beli akun itu untuk mengambil posisi King. Tanpa alasan jelas, Kento kehilangan semua ketenaran yang dia bangun susah payah. Parahnya lagi, dia harus melihat saudaranya dipuji-puji di televisi seolah-olah dia genius di balik semua kesuksesan itu. Setelah sempat terpuruk cukup lama, dia akhirnya bangkit dan bersumpah akan melakukan apa saja demi menghancurkan saudaranya. Padahal sekarang dia tidak punya akun ataupun uang nol besar. Dia nekat mengambil pinjaman besar senilai 25.000 dan membeli kapsul realitas virtual baru. Kento masuk ke dalam game, membuat avatar baru bernama Shadow, dan menetapkan dua tujuan penting. Dia harus cepat kaya dan membalaskan dendamnya pada Raito. Di area tutorial menara, rekor tertinggi saat ini masih dipegang oleh karakter lamanya, King. Walaupun sekarang memakai karakter baru dengan status serba nol, Kento masih menyimpan semua pengetahuan dan keahlian dari petualangan sebelumnya. Begitu waktu mulai berjalan, dia langsung melesat menyapu bersih setiap lantai dengan sangat mudah. Setiap naik lantai, rekor baru pun pecah. Di lantai 6, level musuh sudah cukup tinggi, tapi itu bukan masalah besar baginya yang langsung menghabisi Goblet lewat lemparan belati tepat ke tenggorokan. Monster serigala malang sempat mencoba balas denda, tapi si karakter utama membereskannya tanpa keringat. Dia sudah menuju lantai 7 padahal baru 2 menit berlalu. Langkah Shadow benar-benar tidak terhentikan saat mendaki lantai demi lantai hingga berhadapan langsung dengan bos terakhir. Makhluk buruk rupa ini berlevel 12, sangat jauh dibanding dia yang masih level 1. Biarpun begitu, dia tidak gentar sedikit pun dan maju menerjang dengan mengandalkan insting bertarungnya. Monster itu langsung tamat. Begitu melihat ada celah kosong, dia menancapkan belati tepat ke dahi monster tersebut untuk menyelesaikan ruang bawah tanah tutorial ini. Saat memeriksa papan peringkat, namanya langsung bertengger di posisi pertama, memecahkan rekor dunia sebelumnya. Tapi tunggu dulu, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai karena misi tersembunyi tiba-tiba terbuka. Saat mendongak, dia melihat bayangan monster terbang raksasa. Kento sempat tegang karena akun barunya ini masih lemah. Sementara monster level 50 itu sangat sulit dikalahkan. Dengan tatapan dingin, sang karakter utama mencengkeram belatinya erat-erat lalu melompat menyerang. Naga itu terus terbang memutar sambil menyemburkan api dari atas. Melihat tumpukan batu, dia berlari kencang lalu melompat sangat tinggi untuk menebas naga itu tanpa henti. Sisa waktu tinggal 1 menit saja, membuat pemuda ini mencoba segala cara untuk melukai naga tersebut. Tapi sisiknya terlalu keras. Saat mendarat di tengkuk naga, dia melihat sebuah batu berkilau yang merupakan titik kelemahannya. Tanpa ragu, dia mengangkat belatinya tinggi-tinggi, lalu menghantam batu itu sampai hancur terbelah 2. Naga itu akhirnya hancur dan kalah sepenuhnya. Hanya dalam waktu 14 menit 59 detik, dia mencetak rekor baru. Sebagai hadiah, dia mendapatkan peti ajaib berisi pedang legendaris bernama Choro yang punya atribut sangat tidak masuk akal. Selain sangat langka, pedang ini juga punya kesadaran sendiri dan bisa bicara, menjadikannya senjata paling tidak masuk akal di seluruh permainan. Tanpa butuh waktu lama, dia sampai di desa pemula. Saat bergumam tidak menyangka pedang legendaris ada di tempat seperti ini, si pedang langsung memotong ucapannya. Setelah dipikir-pikir, meski atributnya rendah, status legendarisnya tetap membuat senjata ini berharga sangat mahal. Choro menyuruh pemuda itu berhenti memikirkan uang dan menegaskan kalau dirinya adalah pedang terbaik di dunia. Adegan lalu beralih ke hutan pemula. Shadow bersiap menaikkan level, sekaligus berburu barang langka demi mendapatkan banyak uang. Beberapa saat kemudian, dia terlihat sedang membantai goblin, sementara pedangnya terus mengalun agar dia berhenti menebas makhluk lemah yang menyedihkan itu. Menyadari dirinya sudah naik ke level 4, sang protagonis berniat mengalokasikan poinnya ke kelincahan. Namun saat membuka panel status, dia terkejut karena atribut pedangnya ikut meningkat. Choro menjelaskan kalau kemampuannya memang memungkinkan dia untuk tumbuh bersama pemiliknya. Penasaran, pemuda itu menanyakan arti dari atribut misterius lainnya, tapi si pedang mengaku tidak tahu. Tiba-tiba saja,
Shadow mendengar percakapan dan mendeteksi keberadaan 7 orang lain di dekat sana. Terlihat sekelompok pemain sedang berterima kasih kepada Sudi, yang tersenyum ramah sambil berkata tugasnya memang membantu para pemula. Namun sang protagonis menyadari keanehan, karena meski merasakan 7 hawa keberadaan, dia hanya melihat 4 orang, yang berarti sisanya sedang bersembunyi. Pedang iblis itu berbisik kalau kejadian begini sudah biasa bagi para pemburu pemain baru. Karena Kento sangat membenci bajingan yang suka menindas orang lemah, dia memutuskan untuk ikut campur. Si pedang meledek kalau dia sudah menduga Kento adalah tipe pembela keadilan, membuktikan dia tidak pernah berhenti membaca pikirannya. Saat melihat kedatangan Shadow, Sudi langsung bertanya, apakah dia juga seorang pemula? Begitu dia mengiyakan, para pemain lain langsung gembira, tapi Shadow memperingatkan kalau tempat ini sangat tidak aman untuk menaikkan level. Dia kemudian menangkis serangan mendadak seorang pemburu, membuat penyerang itu sadar kalau pemuda ini bukan pemula biasa. Melihat pertempuran itu, para pemain lain kebingungan harus berbuat apa. Sambil berteriak, Shadow menyuruh mereka semua segera pergi dari sana. Tapi segerombolan pemburu lain mendadak bermunculan dari balik semak-semak. Pemimpin komplotan kembali menyerang, membuat sang protagonis sadar kalau pertarungan ini bakal merepotkan. Salah satu anak laki-laki nekat menerjang maju, tapi sebelum sang protagonis sempat bertindak, anak itu sudah terkena serangan fatal terlebih dahulu. Shadow tertegun saat sebuah notifikasi muncul menyatakan anak itu dilarang bermain selama 24 jam. Para pemburu mulai mengepung gadis-gadis di sana sambil mengejek agar tidak perlu cemas karena mereka akan segera menyusul temannya. Sambil mengejek, bos pemburu berkata dia akan bermain santai saja sambil fokus pada pertahanan. Tergiur oleh bayaran besar, salah satu pembunuh bergumam kalau semua ini berkat jasa King, lalu buru-buru meminta maaf karena keceplosan. Mendadak, Sudi menyadari ada yang berubah dari pemuda berkerudung itu. Saat aura mengerikan mulai terpancar darinya, Shadow mencengkeram musuh dan menyuruhnya mengulangi ucapan tadi serta menjelaskan apa hubungan King dengan semua kekacauan ini. Gila sih suasananya, langsung berubah mencekam. Pemburu itu mengaku tidak tahu apa-apa, tapi sebelum sempat mengelak, kepalanya sudah ditebas putus dengan mata menyala. Sang protagonis menuntut kebenaran karena dia sudah terlalu sering mendengar nama itu. Toro bingung melihat apa yang terjadi dan bertanya kenapa dia tidak mau mendengarkan, menyadari pemiliknya telah dikuasai amarah yang luar biasa. Pedang itu mencoba menenangkannya karena pernah melihat kehancuran serupa dulu. Sebuah peringatan muncul bahwa area duel penghapusan akun telah aktif dan target akan segera dilenyapkan. Menyaksikan kekuatan mengerikan sang protagonis, bos tentara bayaran mulai panik ketakutan setengah mati tentang apa yang sebenarnya terjadi. Arwah pemain yang tewas tadi mendadak muncul dan mencoba lari dari kejaran cakar bayangan, namun dia tetap tertangkap sambil menjerit meminta tolong. Dia akhirnya terseret masuk ke dalam lubang kegelapan. Berkeringat dingin, Sudi sama sekali tidak paham dengan situasi ini, bingung memikirkan tangan raksasa apa itu dan kenapa jasad temannya tidak menghilang. Shadow menyuruhnya berhenti gemetar karena perburuan mereka baru saja dimulai. Di dalam hatinya, tentara bayaran itu sadar kalau ini bukanlah dunia game Yggdrasil yang biasa dia mainkan. Berhadapan langsung dengannya, sang protagonis bertanya dingin tentang siapa dalang yang menyuruh mereka membantai para pemula. Sambil berteriak ketakutan, si pembunuh mengaku hanya menjalankan perintah dari Kin, dan itu bukan kesalahannya. Dipenuhi rasa benci, Shadow melayangkan tebasan brutal bertubi-tubi sambil terus bertanya mengapa mereka tega melakukannya. Sementara Sudi hanya bisa menangis ketakutan. Memberikan tebasan terakhir, sang protagonis bergumam kalau begitu dia mati saja. Begitu target dilenyapkan sepenuhnya, area duel penghapusan akun itu akhirnya dinonaktifkan kembali. Melihat pemuda itu tampak sedikit pusing, salah satu gadis bertanya apakah dia baik-baik saja sambil mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Shadow menjawab itu bukan masalah besar, namun pemain bertopi menyela dan merasa gaya bertarungnya sangat mirip dengan King. Sabai memilih menjauh sejenak dan duduk beristirahat. Khawatir dengan kondisinya, Toro bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi pemuda itu tidak menjawab dan malah menanyakan tentang area duel aneh yang muncul tadi. Merasakan hawa membunuh yang pekat, sang pedang meminta pemiliknya untuk lebih tenang. Dia menjelaskan kalau memori datanya dilindungi dan satu-satunya hal yang dia ketahui
adalah area duel tadi merupakan tempat di mana akun pemain dijadikan taruhan. Ternyata tangan raksasa tadi disebut tangan Tuhan, mereka bertugas melahap data akun para pemain agar tidak bisa hidup kembali di dalam game, karena di dunia ini data itu sudah seperti jiwa mereka sendiri. Sambil merenung, Shadow bergumam, kalau kemampuan sekuat itu benar-benar sangat mengerikan. Dia kemudian menyadari kalau apa yang baru saja dia lakukan hampir sama kejamnya dengan perbuatan Ritu terhadap dirinya. Si Padang menjelaskan bahwa luapan emosi pemuda itu memicu Galat pada sistem perlindungan sang pencipta pedang rupanya ikut membangun game ini sebelum akhirnya dipecat, dan hal terakhir yang dia rasakan sebelum diprogram ulang adalah penderitaan yang luar biasa. Sambil berdiri, si protagonis merasa ini bagus karena dia sudah bersumpah akan balas dendam pada Qin dan mempercayai kisah itu. Dia memutuskan memeriksa barang rampasannya. Kuro memperhatikan tangan kiri tuannya gemetar, tapi memilih pura-pura tidak melihatnya. Berbekal gelang elan, tonik serigala hitam, dan belati taring racun, Shadow merasa jarahan musuh kali ini lumayan oke. Sisanya bakal dia lelang saja. Begitu ada yang heran apa dia semiskin itu, dia membalas bahwa apapun caranya, misinya baru bisa berjalan kalau dia berhasil mengalahkan monster-monster langka. Kita lalu beralih ke jalan yang hilang. Setelah berjalan cukup jauh, Kuro malah bertanya apa tuannya tersesat. Mengelak tuduhan itu, si protagonis bilang setelah keluar dari labirin penyamaran ini, mereka akan sampai di markas para NPC. Wujud mereka mirip sekali dengan manusia dan bisa dimanfaatkan untuk mengorek informasi soal monster langka. Padang itu malah meledek. Apa dia tidak punya teman manusia? Si bocah menjawab kalau dia memang selalu bermain solo, lalu buru-buru mengalihkan obrolan saat mengendus bau asap. Sambil teringat saudaranya, dia bergumam bahwa selain merasa tidak berdaya, dia tahu ada sesuatu yang penting sedang dihancurkan, dan sekarang dia harus mencari tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Berjalan melewati desa yang membara, dia terus berteriak mencari korban selamat, sampai mendengar tangisan Rim, seorang gadis kecil yang meminta tolong. Beruntun, Shadow sempat menarik NPC malang itu dari reruntuhan sebelum terlambat. Dia segera mengambil ramuan penyambul untuk membantunya. Tapi saat membuka mata, gadis itu menjerit ketakutan dan mundur. Si protagonis menenangkannya bahwa dia berniat menolong. Sambil menangis sesenggukan, gadis kecil itu bertanya apa dia akan memanggil King. Ternyata sekelompok orang asing mendadak menyerbu desa dan menyeret semua orang dewasa atas perintah King. Nah, siap-siap. Pertunjukan bantai-membantai epik kita bakal dimulai. Shadow menyuruh Kuro santai saja, karena sekarang saatnya melenyapkan para bajingan itu. Di depan sana, mereka melihat gerombolan pria sedang menyiksa seorang warga desa yang hanya bisa pasrah melindungi kepalanya. Tiba-tiba saja si protagonis muncul di belakang salah satu bandik, lalu mencabut nyawanya dalam satu tebasan kilat. Si pedang iblis mengomentari belati itu yang tampak sulit dipakai. Tapi saat ditanya apa dia sedang cemburu, dia langsung mengelak dan berdalih kalau dia cuma tidak menyukai senjata itu. Seusai menyapu bersih hampir seluruh komplotan, Kento bilang dia memang butuh latihan agar bisa menguasainya saat keadaan mendesak. Namun tiba-tiba, terdengar suara teriakan histeris dari kejauhan. Si bos tentara bayaran mengeluh, karena sanderannya terlalu banyak berteriak untuk ukuran NPC yang cuma bertugas memberi info. Sambil menangis, pria itu bilang dia hanya ingin bertemu sang pemimpin, yang membuat si pembunuh memutuskan langsung menghabisinya saja, tapi sebelum sempat bertindak, kepala salah satu rekannya tertebas putus hingga lepas. Setelah membereskan sang kapten, si protagonis mengejeknya lambat sekali, sembari melangkah mendekat. Dia bertanya pada pria yang terkapar di tanah, apakah kondisinya baik-baik saja. Pria itu berterima kasih atas bantuannya, dan begitu mendengar kabar tentang Rin, dia memohon agar Shadow memandu warganya, karena pemimpin mereka juga ikut ditawan. Jelas saja jagoan kita setuju, kita pun langsung beralih ke lokasi para sandera disekap. Cemas setengah mati, Kuro memperingatkan tuannya agar tetap tenang supaya tidak memicu skill area berbahaya itu lagi. Sambil melesat menyerang, dia menyahut tahu para musuh bahkan tidak sempat menyadari kedatangannya. Tersisa 4 orang yang panik ketakutan, dan salah satunya berteriak menanyakan siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba tentara bayaran lain muncul menyandera ayah Rin dan menyuruhnya diam di tempat. Para warga langsung histeris melihat pemimpin mereka terancam. Terkepung rapat, si protagonis mengabaikan pedangnya yang memohon
agar dia menahan diri. Sebaliknya, dia bersumpah akan membantai mereka semua. Salah satu bandit membalas kalau itu adalah dialog mereka, lalu menyuruh si bocah membuang pedangnya jika ingin pergi dengan selamat. Menyuruh bandit itu diam, jagoan kita langsung mengaktifkan medan pengecualian akun, membuat seluruh tentara bayaran panik seketika. Si penjahat bertopeng berhasil menahan tebasan pertama lalu berteriak menyuruh rekannya segera menghabisi sandera itu, namun dengan tubuh gemetar hebat. Rekannya baru sadar kalau dia sama sekali tidak bisa bergerak akibat efek racun belati si protagonis. Dengan tatapan gelap, si protagonis berbisik kalau musim berburu telah dimulai. Jujur saja, ekspresi ketakutan bandit ini bikin puas banget. Sambil gemetar melihat temannya tewas, si tentara bayaran memohon agar dia jangan mendekat demi keselamatan sang ketua desa. Memamerkan kecepatan kilatnya, Sabai bergumam kalau jarak segitu sama sekali bukan masalah baginya, lalu mendaratkan tebasan maut. Setelah semuanya beres, dia bahkan bisa menyaksikan langsung keajaiban dari tangan Tuhan. Beberapa saat kemudian, kita melihat si protagonis menanyakan kondisi Dalneo. Pria itu mengangguk mengiyakan, lalu bingung dari mana pemuda ini tahu namanya. Karena tidak mendapat jawaban, dia pun mengajak mereka segera keluar. Begitu keduanya keluar, seorang wanita langsung berlari memeluk suaminya. Rin juga memeluk jagoan kita sambil menyerahkan cincin pembunuh sebagai tanda terima kasih dari warga desa. Tiba-tiba, Yuba muncul dan meledek hadiah ucapan terima kasih yang payah itu. Menatap si pemuda, kakek tua itu mewakili semua warga mengucapkan terima kasih dan berjanji akan membantu apapun jika diminta. Si protagonis membalasnya dengan sopan, membuat si kakek teringat masa lalunya saat menjadi raja. Tanpa basa-basi lagi, si tetua bertanya apa pemuda itu sedang mencari informasi, lalu menyerahkan selembar kertas berisi petunjuk lokasi suatu tempat. Shadow sampai terbelalak heran, sementara si tetua menyuruhnya bersiap-siap untuk perjalanan jauh. Mereka pun bersalaman, dan si protagonis berpamitan seraya berterima kasih atas keramahan mereka. Yuba berkata semua orang akan mengantarnya ke gerbang luar meskipun berat melepaskannya pergi. Rin memberikan sikat bunga sebagai ucapan terima kasih. Hal itu membuat jagoan kita teringat masa-masanya menjadi ksatria dulu. Sambil menatap kepergiannya, Dalneo berterima kasih atas semua kebaikan pemuda itu. Namun Kinchou mendadak bertanya, mengapa desa mereka sampai diserang? Pria itu menjawab, dari selentingan kabar yang didengarnya, para tentara bayaran tersebut mengincar rahasia penting yang hanya diketahui oleh si tetua. Sambil merenungkannya, si protagonis curiga apa sebenarnya rencana busuk Rito. Tiba-tiba saja Kuro berteriak memperingatkan adanya bahaya besar. Begitu berbalik, jagoan kita langsung berhadapan dengan musuh yang siap menebasnya. Mengandalkan kelincahannya, dia berhasil menghindari rentetan serangan bertubi-tubi. Namun saat keseimbangannya goyah, dia sadar situasinya gawat. Di detik terakhir, dia sempat mencabut pedang iblisnya untuk menangkis, lalu mengejek kalau serangan mendadak si wanita sangat payah. Sambil melompat mundur, gadis bermata kuning itu menuntut tahu siapa dia dan apa yang terjadi di sini. Selagi si protagonis menduga dia salah satu sekutu Cain, si gadis bersiap menebas lagi dan menegaskan kalau jarang ada orang tahu desa ini. Tebasan pedang mereka beradu keras, dan keduanya sadar kalau kekuatan mereka cukup seimbang. Sambil was-was, jagoan kita membatin kalau gadis ini berada di level yang jauh berbeda dibanding kroto-kroto sebelumnya. Dia menendang gadis itu, mundur lalu bertanya, mengapa petarung sehebat dia melakukan kekejaman ini dengan tubuh gemetar marah. Si musuh berteriak berani-beraninya, dia menyakiti teman-temannya, lalu langsung menerjang maju lagi. Sembari mengerahkan seluruh kekuatannya, dia mengaku sempat buta arah akibat amarahnya, dan mengakui kalau membantai warga desa adalah kesalahan. Sambil berteriak murka, Kato membalas bahwa dia terpaksa melakukannya karena ulah mereka sendiri. Doni menyahut dia ingin melakukan sesuatu, tapi hal itu mustahil sekarang. Kuro pun bertanya apa bocah ini yakin bisa menang. Sambil tersenyum lebar, dia mengiyakan lalu menghantam musuhnya dengan kekuatan penuh ke dinding. Terkapar di tanah, si gadis kaget kenapa kecepatan pemuda itu mendadak meningkat tajam. Lalu menegaskan, dia pantang kalah. Melangkah mendekat, Shadow bilang permainan sudah berakhir. Tapi begitu melihat pedang iblis itu, si wanita terperangah menanyakan kenapa senjata itu ada padanya. Membuat jagoan kita syok bagaimana dia bisa tahu nama Kuro. Tiba-tiba Rin berlari memegangi lengan mereka berdua dan memohon agar berhenti bertarung.
Panik setengah mati, mereka memperingatkan gadis kecil itu kalau ini sangat berbahaya, dan saat itulah keduanya baru sadar kalau ada kesalahpahaman besar di antara mereka. Ari berkata jika pemuda itu sudah tahu ini salah paham, sebaiknya dia menurunkan pedangnya sekarang. Sambil tersenyum tipis, dia membalas kalau si gadis yang harus minta maaf duluan. Tapi tampaknya tak ada yang mau mengalah. Mendengar bocah perempuan itu memohon agar mereka menyudahi perkelahian, si protagonis mendengus dan berkata wanita ini harus berterima kasih pada si anak kecil. Saat ditanya, si pedang mengaku tidak mengingat nama itu, tapi mungkin saja ingatan lamanya bakal pulih nanti. Setelah mengatai Kurobodo, si protagonis bertanya bagaimana gadis itu bisa mengetahui barang rahasia miliknya. Namun, karena tidak mendapat jawaban, dia pamit pergi karena sedang terburu-buru. Rin melangkah mendekat dan memintanya untuk mampir kembali kapan saja. Si jagoan bilang dia akan segera kembali. Lalu berbalik pergi. Di dalam kepalanya, Ari bersumpah tidak akan pernah meminta maaf karena bocah itu sudah melahap banyak sekali pemain. Meski begitu, dia penasaran apakah pemuda itu memang cukup tangguh untuk dijadikan sekutu potensial. Setelah berjalan cukup lama, Saba akhirnya sampai di gurun pasir luas dan mulai memeriksa peta miliknya, yang menunjukkan sarang monster-monster dengan jarahan super mahal. Teringat gunungan utangnya, dia bergumam kalau taruhannya di sini sangat besar, bahkan menyangkut mata pencaharian dan nyawanya sendiri. Coro mendadak bertanya, apa benda melayang di langit itu sejenis serangga, tapi dijawab kalau itu adalah sebuah kamera. Kamera itu bersiap merekam debut pertamanya sebagai seorang streamer baru. Tiba-tiba dari balik pasir, muncul monster raksasa dengan deretan taring emas berkilauan, sudah siap bertempur. Kento berkata kini saatnya memburu kura-kura permata legendaris itu. Begitu sadar tujuannya cuma ngumpulin bahan bukannya bunuh monster, si pedang iblis malah bilang kedengarannya seru. Penonton pun mulai masuk ke live streamnya. Bikin dia senyum-senyum sendiri, karena jujur, biarpun sulit, dia emang sesuka itu sama game ini. Selain kura-kura raksasa, ada cacing gurun yang tiba-tiba muncul. Dengan fokus penuh, Towok kita langsung meluncurkan serangan pertama. Pasir pun berhamburan dan si cacing langsung tewas seketika. Salah satu dari 6 penontonnya nanya apa yang terjadi pas yang lain heboh memuji serangan gila tadi. Shadow buru-buru nanya ke Koru, apa dia bisa menyerap monster itu. Tapi si pedang bilang area eksklusi itu cuma bisa buat pertarungan antar pemain. Setelah berterima kasih atas donasi yang masuk, dia bilang ke penonton kalau sekarang dia bakal serius. Di dunia nyata, seorang bocah mengaku awalnya lagi nunggu live stream lain. Tetapi malah keterusan nonton yang satu ini. Target berikutnya burung gurun, dan dia menghindar dengan lincah seolah bisa melihat masa depan. Si pedang iblis pun heran, dan nanya apa ini nggak terlalu gampang buat dia. Dia cuma jawab, kalau keseruan yang asli baru aja dimulai, sambil berlari dan melompat ke udara. Dia ditanya apa mau mulai ngumpulin bahan sekarang, tapi dia menolak, karena makin dalam arahnya, item-item langka bakal makin banyak. Mendengar itu, Koru memutuskan buat istirahat dulu, sambil berbalik. Karakter utama kita bilang dia masih punya satu urusan kecil lagi. Tiba-tiba, monster kaktus langsung menembakkan duri-durinya tanpa ragu, memaksa dia memakai pedangnya buat menangkis serangan. Si pedang langsung teriak kesakitan dan protes karena dia itu senjata, bukan perisai. Shadow menjelaskan kalau kaktus itu punya jebakan pendeteksi, jadi dia harus terus menghindar sambil minta bantuan Koru buat memanjat sampai ke atas. Setelah aksi teriak-teriak yang rusuh, dia akhirnya berhasil sampai ke puncak tempurung kura-kura. Merasa tersinggung, si pedang legendaris langsung protes kenapa barang sekelas dia malah dijadikan pijakan kaki. Tiba-tiba, monster lain muncul menghadang. Seekor Griffin level 40 dengan kepakan sayap badai yang mengerikan membuat mata si tokoh utama langsung terbelalak. Saat musuh menyerang dengan cakarnya, Kento sadar perbedaan level mereka, bahkan lebih dari 2 kali lipat. Tapi dia tetap mengayunkan senjatanya, karena yakin menang kecepatan. Koru mengira pertarungan sudah selesai, tapi si bocah bilang belum. Di udara, Griffin itu langsung menembakkan bola api raksasa ke arahnya. Dia berhasil menghindar sambil berpikir, kalau Griffin itu pasti bakal turun setelah kehabisan bola api, dan momen itulah yang bakal jadi kesempatan emas untuk menyerang balik. Semua berjalan mulus sesuai rencana, dan Xiaobi mulai mencari titik saraf yang menjadi kelemahan musuh. Begitu ketemu, dia langsung melempar pisau belatinya ke dekat sayap burung itu, membuat sayapnya lumpur,
karena racun. Memanfaatkan celah itu, dia langsung mendaratkan serangan pemungkas sampai monster itu lenyap. Donasi dan ucapan selamat pun membanjiri layarnya. Bahkan sekarang penontonnya sudah tembus 500 orang. Sebelum pamit, Kento berterima kasih ke semua penonton dan janji bakal live lagi secepatnya. Dia juga mengumumkan kalau semua item hasil buruannya bakal dijual. Jadi mereka bisa langsung cek papan pasar item langka. Pas sadar penontonnya mendadak unlock drastis, dia kebingungan. Begitu tahu si King baru aja mulai siaran langsung, dia pun langsung emosi setengah mati. Melihat situasi itu, Koru menyuruhnya tenang dan bertanya soal aula penyimpanan item. Karena ingat ada prioritas lain, karakter utama kita pun berterima kasih pada pedangnya. Si pedang menyuruhnya cepat bergerak sambil heran, siapa sebenarnya King ini? Sampai-sampai si bocah tegang tiap dengar namanya. Sementara di dunia nyata, Shadow menyerahkan semua uang utangnya ke rentenir yang langsung mencurigai asal-usul uang itu. Setelah memastikan uangnya bersih, dia pun pamit pergi. Si rentenir mengiyakan karena utangnya sudah lunas. Sendirian di kamar, rentenir itu menatap jendela sambil penasaran apa ekspresi si bocah dulu sama seperti sekarang. Sesampainya di rumah, si karakter utama langsung membuka halaman strategi komunitas GG Reverse. Ternyata item buruannya terjual lebih mahal dari perkiraan, makanya dia bisa langsung melunasi semua utangnya. Nah, disinilah kejutan dimulai pas dia mampir ke live stream King. Penontonnya ramai banget, malam pun tiba, menandakan misi baru akan segera dimulai. King bilang dia nggak peduli sama para pembenci yang pergi, meninggalkan live streamnya. Karena fokus utamanya hanyalah memberikan hiburan terbaik bagi para penggemar setianya. Dengan shock, karakter utama kita menyuruh King berhenti meski tahu itu sia-sia. Suara teriakan histeris terdengar jelas lewat penyuara jemalanya. Membuat dia yakin, kalau ini terus dibiarkan, GG Traverse bakal hancur total. Tanpa tunda-tunda, Kento langsung masuk ke game lagi, membuat Koru heran dia mau terburu-buru kemana. Rupanya tujuannya adalah Nonglab. Karena setelah membantai seluruh desa, King mengumumkan kota itulah target berikutnya. Sambil berpikir keras, dia merasa para pedagang diserang gara-gara dirinya. Karakter utama kita pun menyesal kenapa dulu dia memutuskan buat live stream. Begitu sampai di kota, jeritan warga yang diserang tanpa ampun langsung terdengar jelas. Matanya pun langsung terbelalak lebar saat melihat betapa hancurnya kota itu. Salah satu tentara bayaran bertanya siapa dia. Tapi karena dicuekin, si bandit mengancam akan membunuhnya agar menyusul King. Mendengar itu, amarah cowok kita langsung meledak lagi. Hanya dalam satu tebasan, lengan si preman buntung seketika, disusul panggilan jurus tangan Tuhan. Begitu medan ganda aktif, Shadow langsung menerjang musuh. Koru memuji cincin pembunuh miliknya karena memberikan peningkatan kerusakan sebesar 20% saat menyerang diam-diam. Keahlian es baru berhasil terbuka. Membuat dia penasaran, apakah statistik miliknya bisa menyerap kemampuan musuh. Sambil mencengkeram tenggorokan seorang bandit, dia mendesak lokasi keberadaan King. Apalagi dia tahu betul, kalau sekarang King sedang live stream. Karena tidak mendapat jawaban, dia langsung menghabisi bandit itu, sebelum seorang pemain berkapak menarik perhatian Kento. Sambil tersenyum sinis, pria itu menantang apa yang akan dilakukan Kento, jika dia adalah pelaku pembantaian ini. Tanpa basa-basi, Kento langsung menjawab akan membunuhnya. Sambil menyerang, si musuh mengejek kalau itu menakutkan. Tapi Kento harus bertarung serius jika ingin menang. Begitu menangkis serangannya, Kento sadar kalau lawan kali ini jauh lebih kuat dari dugaannya. Melihat Kento mundur, si musuh mengejek kalau itu menghemat waktu karena sampah seperti Kento tak layak dilawan. Saat ditanya keadaannya, dia menyuruh Koru jangan khawatir tepat sebelum si pengguna kapak menyerang kembali. Sambil menghindar, dia sadar harus memakai kecepatan penuh. Si bandit merasakan bahaya, lalu membalas, membuat Shadow kaget dan bertanya apa dia memakai akselerasi instan. Setelah membenarkannya, dia mengejek kalau Shadow tetap tidak akan bisa menang. Si pedang iblis kembali menanyakan keadaan pemiliknya, lalu memperingatkan kalau bala bantuan musuh sudah berada tepat di belakang mereka. Sambil menghela napas, cowok kita menegaskan kalau pertarungan baru saja dimulai. Si musuh malah meledak, apakah dia tipe orang yang menggila, karena takut mati. Apalagi di bawah guyuran hujan deras, yang membuat situasi makin menyudutkannya. Membantah hal itu, karakter utama kita mengklaim takdir berpihak padanya, lalu mengaktifkan keahlian es barunya. Kakek si pembunuh pun langsung membeku
dan terkunci rapat ke tanah. Nah, disinilah kepuasan batin terjadi. Si pengguna kapak kaget saat tiba-tiba Shadow muncul di belakangnya dan menyuruhnya santai sedikit. Dia lalu menghabisi musuh lainnya yang langsung terserap oleh kemampuan medan ganda. Si ketua geng kebingungan, memikirkan bagaimana hal itu bisa terjadi dan kenapa mayat mereka tidak kunjung lenyap. Tiba-tiba, Koru mulai berteriak kencang hingga membuat segalanya memerah. Dengan seluruh kekuatannya, karakter utama kita mencoba menahan pedang itu yang tampaknya sedang naik tingkat. Si pengguna kapak kembali menyerang dan bersumpah tidak akan membiarkannya. Namun dia langsung terpental mundur sebelum terkena serangan telak. Cowok kita berkata berkat dia kekuatannya meningkat pesat, lalu mencabut pedangnya dan mengaktifkan tangan Tuhan. Si pedang bilangnya semua sudah berakhir, tapi Kento malah bersedih karena gagal menyelamatkan warga. Koru menyuruhnya untuk melihat ke belakang, namun dia mendesah melihat kota yang kini tersisa puing-puing saja. Tiba-tiba, seseorang mendekat dan berterima kasih karena telah diselamatkan. Setelah bersembunyi sepanjang waktu, tak lama kemudian, warga lain ikut bermunculan, membuat sang protagonis lega karena datang tepat waktu. Namun tanpa diduga, seseorang muncul dan memuji aksi hebatnya. Mendengar suara itu, matanya langsung terbelalak. Berdiri di sana, King berkata, akhirnya bisa bertemu dengan orang yang ramai dibicarakan. Mereka pun saling menatap tajam sebelum pertarungan dimulai. Mengejutkan sang protagonis, si ksatria tiba-tiba memanggilnya dengan nama aslinya. Shadow mulai terbata-bata karena bingung setengah mati. Kuro langsung bertanya apa maksudnya semua ini. Si MC bilang kalau dialah orang yang merebut King darinya karena malas menunggu. Reito mengayunkan senjatanya. Serangan itu mementalkan si bocah. Meski dia masih bisa berdiri tegak, dia sadar efek kejutnya saja sudah memberikan luka fatal. Dengan perbedaan level sejauh ini, mustahil dia bisa menang. Sial, dia bakal kalah telak oleh karakter buatan dirinya sendiri. Si pedang iblis bertanya, apa dia menyerah begitu saja? Karakter utama kita langsung teringat semua hal yang direnggut Jinguji di dunia nyata. Kali ini, di Yggdrasil, dia bersumpah tidak akan mundur selangkah pun. Sambil meneriakkan nama Shadow, dia menerjang maju. Dia menegaskan tidak sudi lagi menjadi mainan kecil Reito yang bisa ditindas begitu saja. King mengaktifkan perisai pelindungnya dan mengejek si bocah sebagai pecundang yang harus segera menyerah. Melihat darahnya sekarat, jagoan kita langsung mengaktifkan jurus akselerasi instan. Namun, langkahnya terhenti oleh formasi suci kekaisaran yang menetralkan semua jenis serangan tanpa sisa. Kuro berteriak serangannya tidak mempan lalu bertanya, apa dia punya taktik lain? Si MC mengiyakan, jurus musuh memang aktif selama MP masih ada. Tapi King tidak tahu kalau ada celah rahasia untuk menembus formasi suci tersebut. Memulai rencana nekatnya, karakter utama sadar dia harus terus membombardir lawan sampai celah pertahanan itu akhirnya terbuka lebar. Kesal setengah mati, Jinguji menyuruhnya cepat mati saja. Namun di saat itulah, Xiao Bei melihat celah dan langsung menebas, membuat saudaranya shock karena serangannya benar-benar tembus. Ternyata jika King terkena serangan bertubi-tubi di titik yang sama, jurusnya akan otomatis batal. Ini adalah trik memanfaatkan celah sistem yang hanya diketahui pemain veteran. Sang ksatria mendengus geli, karena dia cuma kehilangan 1 poin darah. Cuek bebek, Kenji membalas bahwa 1 poin pun tetaplah sebuah luka. Tapi tunggu dulu, si licik Reito rupanya masih punya trik kotor lain. Di layar raksasa, jagoan kita melihat orang-orang yang dia lindungi kini terkurung di dalam jeruji besi. Seorang tawanan bertanya apa salah mereka, tapi penjaga langsung memukulnya. Melihat Shadow mulai gemetaran panik, King bertanya dengan sombong, apakah dia sudah sadar akan posisinya sekarang. Dia lalu membeberkan bahwa sanderanya tidak cuma ada di Nunglad. Jika si bocah nekat bergerak sedikit saja, seluruh desa itu akan langsung diratakan dengan tanah. Sambil mengangkat pedangnya, sang ksatria menegaskan bahwa si kuat akan selalu menang. Jadi, melawannya adalah tindakan sia-sia, baik di dalam game maupun dunia nyata. Melanjutkan pamer kekuatannya, Reito langsung mengaktifkan jurus tarian pedang kekaisaran. Kobaran api dahsyat melesat ke arah karakter utama kita. Kuro berteriak menyuruhnya menghindar, tapi semua terlambat. Saat waktu hitung mundur tiba-tiba muncul, terjatuh ke jurang. Shadow pasrah dan sadar harus segera bangkit sebelum karakternya dihapus permanen. Tersisa 10 detik lagi, si MC menolak menyerah, karena dia sudah bersumpah untuk membalas dendam. Masalahnya, dia sama sekali tidak tahu cara mengalahkan Jinguji, membuat hatinya
luar biasa dongkol. Tepat di detik paling kritis, dia berteriak histeris. Tapi tiba-tiba saja, cincin pembunuh miliknya mulai bersinar terang, membuat jagoan kita terbelalak kebingungan. Beberapa saat kemudian, dia tersadar di sebuah kamar asing dan bingung apa yang terjadi. Sambil bersandar santai, Kuro menyahut kalau dia harusnya lebih mengkhawatirkan sosok misterius di sudut ruangan. Tiba-tiba sepasang tangan mencengkeram leher Shadow dan sebuah suara bertanya apakah dia sudah bangun. Si MC langsung mundur ketakutan. Sementara pria bermata satu itu heran, apa Yuba salah mengenali orang. Saat pedangnya bertanya, jagoan kita mengaku tidak kenal pria itu. Setidaknya bukan dengan wujud karakternya sekarang. Perlu kalian tahu, di game ini ada 5 NPC agung legendaris, yaitu pendekar pedang, biksu, pemanah, penyihir, dan pembunuh bayaran. Dulu ketika masih menjadi raja, Kento pernah menjalankan misi bersama orang ini. Saje, sang pembunuh bayaran terhebat di dunia. Karakter utama kita pun bertanya, mengapa dia diselamatkan. Saje menjawab itu semua berkat cincin, yang rupanya menyimpan fungsi rahasia. Sambil bersedekap dada, si pembunuh berkata dia pernah meminta Yuba memberikan barang itu pada orang bernyali, karena penerimanya akan dijadikan murid. Terkejut, Shadow sadar ini adalah kesempatan emasnya. Tapi Saji menilai si nenek pasti salah pilih orang, karena bocah ini sangat kerobot dan mudah didekati musuh. Jadi setelah lukanya sembuh, dia harus segera pergi shock, karena diusir. Karakter utama menolak pergi, dan mengeluh bahwa dirinya terlalu lemah untuk melindungi apapun sendirian, makanya dia harus fokus menjadi lebih kuat. Khawatir situasi memburuk, Kuro menyuruh tuannya tenang dulu. Mendadak, sang pembunuh berubah pikiran dan menantang pemuda itu keluar untuk tes fisik. Jika dia bisa mengendalikan amarahnya, mungkin dia bisa jadi petarung hebat. Sambil bangkit berdiri, tekad Shadow kini bulat untuk menjadi muridnya, agar bisa naik level cepat. Dengan begitu, dia bisa menghabisi pejabat Nordic Tide dan merebut kembali semua yang dicuri Raito. Di luar, Zaji terlihat sedang mengobrol dengan seseorang. Orang itu mengaku hanya mau membantu karena permintaan Yuba. Padahal dia sendiri tidak mengenali si pemuda. Ternyata itu Ari, yang sebelum pergi berbisik bahwa dia merasa mereka akan bertemu lagi. Begitu karakter utama siap, ujian berat dari sang pembunuh pun dimulai. Dalam hati, Kento mengeluh karena gagal mendaratkan combo serangan. Sementara itu, pria bermata satu itu menyindirnya kenapa tidak memakai skill sama sekali. Akhirnya, jagoan kita merapal Ice Block. Dia lalu melesat dengan instant acceleration untuk menebas dari belakang. Namun Zaji berkelit lincah dan meloncat ke dahan pohon. Saat ditanya, karakter utama mengaku baru level 30, sang master langsung menyimpulkan bahwa minimal dia harus menyentuh level 50. Setelah lulus ujian, sebuah misi rahasia pun terbuka. Sambil berbalik, Shadow Page bisa mencapai level itu dalam seminggu. Tapi si pembunuh menegaskan dia hanya punya waktu 3 hari jika ingin diakui. Sadar harus naik 20 level dalam 72 jam. Jagoan kita tahu dia tidak akan bisa tidur nyenyak. Di tengah pertarungan sengit berikutnya, Zaji mengejek gerakannya yang gampang ditebak sebelum menyerang dari belakang. Tubuhnya terhempas ke tanah, dan kaku tak bisa digerakkan. Sang master meremehkan kemampuannya, mengingat dendam membara pada Kin. Karakter utama memaksakan diri bangkit sambil menendang liar demi menumbangkan sang raja. Pria itu menasihati Kento agar membiarkan niat membunuh memenuhi raganya, namun tetap berkepala dingin. Itu syarat mutlak paling dasar untuk menjadi muridnya. Tiba-tiba, notifikasi selamat muncul di layar dan karakter utama akhirnya berhasil menembus level 50. Sambil meregangkan badan, si pembunuh kaget karena mengira butuh 5 hari. Jagoan kita pun sadar usahanya kemarin memang agak gila. Mendapatkan skill baru bernama Shadow Path membuat Shadow kebingungan. Namun Zaji menjelaskan itu adalah atribut khususnya, dan dia hanya akan mencontohkan cara kerjanya sekali saja. Dia lenyap dalam kegelapan lalu muncul tepat di belakang karakter utama, menjelaskan bahwa skill ini memungkinkannya berpindah ke bayangan orang lain. Kuro berkomentar trik ini sangat cocok digabung dengan cincin pembunuh. Melangkah mendekat, sang master meminta bantuan. Dia mengungkapkan adanya laporan tentang monster aneh yang belum pernah terlihat, serta hilangnya para ksatria pedang dan penyihir secara misterius. Karena keadaan mulai genting, rekan seperjalanan akan sangat membantunya. Tanpa ragu, jagoan kita langsung setuju demi imbalan besar. Setelah misi selesai, layar beralih ke tempat lain, memperlihatkan seseorang yang menggerutu.
karena salah satu subjek eksperimennya dianggap gagal total. Tampak dua makhluk mengerikan di dalam tabung kaca sambil menekan tombol. Pria bermata merah menyala itu tersenyum puas melihat reaksinya. Begitu mendapat misi mendepak pemain level 50 memakai monster hasil modifikasi, dia bertekad menyelesaikannya demi kelancaran riset pribadinya. Beberapa waktu kemudian, di Rawa Cardis, Kento menyadari ucapan Zaji soal monster liar bukanlah isapan jempol semata. Rekannya berbisik bahwa target mereka berada di dalam kastil, dan monster-monster itu murni makhluk liar. Melihat tumpukan pesan bermunculan di layar, dia terkejut karena tidak tahu Xiaobei adalah seorang streamer. Jagoan kita meminta maaf atas kegaduhan penontonnya, tapi sang pembunuh justru merasa tertantang dan makin bersemangat jadi pusat perhatian. Sambil merangsak maju, dia merapal skill andalannya, Triadline Sword Dance, yang langsung menyapu bersih kawanan monster dalam sekali tebas. Dalam hati, karakter utama menyadari bahwa pria itu benar-benar menahan kekuatannya saat latihan kemarin. Saji berkata dia akan membereskan sisanya di luar dan menyerahkan area dalam kastil pada Shadow. Karakter utama langsung menyusup ke markas sekte sesat itu. Saat penonton bertanya-tanya, dia hanya menjelaskan bahwa sekte ini terus berbuat onar dan siaran langsungnya mungkin terputus karena memasuki area terlarang. Kuro menganggap alasan itu sangat konyol. Tapi Kento bersikeras tidak boleh ada yang melihat arena duel rahasia tersebut. Usai memeriksa peta digital, dia berhasil mencapai lantai 3 dan membuka pintu besar di depannya. Sesosok musuh menghadang, tapi penampilannya yang imut membuat jagoan kita ragu apakah makhluk ini benar-benar lawannya. Tiba-tiba ada yang menyuruhnya melihat ke belakang. Saat dia berbalik, dia langsung berhadapan dengan sekumpulan monster yang sangat banyak. Salah satu monster langsung menyerang, tapi langsung lenyap dalam sekejap. Sambil berpikir, si karakter utama menduga mereka adalah makhluk berkode. Tiba-tiba seseorang muncul dan berkata dia tidak menyangka chimera buatan massal miliknya bisa hancur hanya dengan sekali pukul. Dia menambahkan, kalau sudah lama tidak melihat Shadow, Kento merasa bingung. Lalu orang itu mengingatkan kalau dirinya adalah Sudi, si pemburu pemula, yang sengaja membuat akun baru hanya demi membalas dendam. Sambil berteriak, dia memanggil gorila bertandu untuk menyerang. Tapi kalian lihat sendiri kan? Dalam sekejap mata semuanya langsung hancur lebur, hingga membuat si Sudi melongo tidak percaya. Sambil duduk santai di atas gorila itu, Kento bertanya lagi, siapa tadi yang mau dibunuh? Tiba-tiba muncul di belakang si tentara bayaran. Dia bertanya apakah orang itu dalang di balik sekte sesat. Dengan panik, Sudi berteriak menyuruh Kento menjauh. Kento melompat mundur, lalu muncul lagi sambil meledet, apakah Sudi ingin akunnya dihapus lagi? Tubuhnya gemetar hebat ketakutan. Katanya sang pemimpin ada di balik pintu besar dan berharap dirinya aman sekarang. Sial bagi dia, Kento justru langsung menghabisinya tanpa memberi ampun sama sekali. Di dunia nyata, para penonton berkomentar kalau Shadow terasa sangat menyeramkan sekaligus kera. Sementara itu, si karakter utama melangkah masuk ke dalam laboratorium dengan sangat santai. Kuro berkata tempat ini luar biasa dan penasaran siapa yang memodifikasi para monster. Dengan cepat, Kento sampai di pintu terakhir yang terkunci. Jadi dia langsung menebas kayu itu dengan pedangnya demi membuat pintu masuk yang dramatis. Masuk lebih dalam, si ilmuwan berkata tindakan itu cukup kasar, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Iridis, perwira dari Nordic Tide. Dia bertanya apakah bocah ini datang untuk membuat kekacauan di laboratorium penelitiannya, yang berarti dialah si pembunuh yang selama ini diperingatkan. Sambil tersenyum mengerikan, sang peneliti berkata kalau Shadow datang di waktu yang sangat tepat, ciptaan terbarunya baru saja selesai. Karena penasaran, Kento mulai mencium aroma tubuh Rin. Iridis menjelaskan kalau dia mengambil data dari NPC dan menggabungkannya dengan monster untuk menciptakan karya terbaiknya. Begitu dipanggil, sesosok Satria Naga langsung bangkit berdiri. Kento benar-benar terkejut melihatnya. Ditambah lagi monster itu tampak tertawa mengejek. Melihat gadis kecil itu terperangkap di belakang, dia tahu ketakutan terbesarnya menjadi nyata dan segera bersiap menghentikan eksperimen gila ini. Di tengah pertarungan, Kuro bertanya kenapa Kento tidak membalas serangan. Kento menjawab karena ada NPC yang menyatu dalam tubuh monster itu. Satria Naga kemudian menyembulkan api biru sambil menyerap sisa energi kehidupan para NPC. Kento menghindari serangan mematikan lainnya, sambil berpikir apakah ada cara untuk menyelamatkan orang-orang itu.
dan apakah gelang bercahaya di pergelangan tangan musuh adalah kuncinya. Sambil tertawa, Iridis yakin kalau bocah itu tidak akan bisa menang. Tapi perhatikan baik-baik, setelah menahan serangan dengan pedangnya, Shadow langsung memutuskan untuk menguji teorinya. Dia melompat ke udara, muncul tepat di dekat naga. Dan bersiap menunjukkan cara bertarung dengan pedang ganda yang sesungguhnya. Muncul tepat di punggung musuh, Kento langsung menebas gelang tersebut. Seketika cahaya terang meledak. Terkejut, sang peneliti heran bagaimana hal itu bisa terjadi dan memerintahkan ciptaannya untuk fokus membunuh targetnya. Sang naga patun lalu menyemburkan api ke arah Kento yang hanya memperhatikan kehancuran di sekitarnya. Segera setelah itu, dia menggunakan kemampuan jalur bayangan untuk muncul di bawah sang ksatria demi memotong sisa gelangnya. Tebasan terakhirnya membuat monster itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya tumbang ke tanah tanpa daya. Dengan cemas, Shadow bertanya-tanya apa yang terjadi pada para NPC dan melihat cincin data mereka berubah menjadi partikel cahaya. Cahaya itu terus melayang redup, membuat sang protagonis berdoa agar mereka selamat. Tiba-tiba, cahaya itu semakin terang dan para sandera langsung terjatuh ke lantai. Rin membuka matanya, lalu melihat Kento berlari ke arahnya. Dia merasa sangat senang saat Kento memeluknya erat dan berkata bersyukur dia baik-baik saja. Terkejut, sang ilmuwan heran bagaimana data NPC bisa pulih kembali dan menyadari misinya telah gagal. Sambil meratap di lantai, dia mengeluh karena tidak bisa mendapatkan kelas unik dan bersumpah tidak akan memaafkan Salbai. Hanya dengan sekali menekan tombol, seluruh monster di dalam tabung langsung terbebas. Mereka siap membalaskan dendam penciptanya. Kento langsung berdiri di depan para sandera yang tidak bersalah, lalu berteriak menyuruh semuanya segera pergi dari sana. Si ilmuwan berkata akan sangat menyenangkan melihatnya bertarung sambil sibuk melindungi para NPC lemah itu. Seekor tikus iblis melompat ke arah Kento dan menggigit pedangnya. Kento membatin kalau monster-monster ini sebenarnya tidak terlalu kuat, tapi situasinya menjadi sangat sulit saat dia harus melindungi banyak orang sekaligus. Rin tiba-tiba tertangkap oleh monster dan mulai berteriak, memaksa Kento untuk segera bertindak. Tidak butuh waktu lama, monster-monster itu mengepung mereka, sementara Iridis memerintahkan pasukannya untuk segera menghabisi semuanya. Tiba-tiba, seseorang muncul dan bertanya, apakah Shadow membutuhkan bantuan? Ternyata itu adalah Gen, yang tanpa kesulitan berarti langsung menyapu bersih semua musuh. Sang peneliti panik dan heran, mengapa salah satu dari 5 NPC Agon ada di sana. Kento meminta gurunya untuk membawa Rin dan yang lainnya keluar, lalu berjanji akan menyusul setelah mengurus si ilmuwan. Sang tentara bayaran menyetujuinya dan berkata akan menunggunya di luar. Sambil mengaktifkan domain ganda miliknya, Kento menantang Iridis, siap-siap menyesal. Di lantai, pria itu memohon ampun, tapi Kento menegaskan kalau sekarang adalah waktunya eksekusi mati. Lalu, orang lain tiba-tiba muncul dan berkata itu akan menjadi masalah karena dia tidak akan membiarkan sang ilmuwan mati begitu saja. Sambil tersenyum, musuh baru ini langsung melancarkan serangan cepat, memaksa Shadow mengerahkan seluruh kelincahannya demi menahan tebasan tepat di depan tubuhnya. Setelah serangannya tertahan, pria berambut putih itu tersenyum lebar. Katanya ini akan menyenangkan. Kento berterima kasih atas pujian tersebut sambil membatin betapa kuatnya lawan barunya ini. Sang musuh berkata dia tahu kalau Shadow menggunakan teknik yang lumayan berbahaya, dan begitu melihat reaksi sang protagonis, dia sadar kalau tebakannya selama ini sangat tepat. Sambil memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari 4 perwira Nordic Path, Ken berkata sangat senang bermain dengannya. Dia pun langsung menyerang menggunakan keahliannya yang bernama Lupus Tricus. Meski menahan benturan keras, sang protagonis menyadari kalau teknik tersebut terasa semakin kuat di setiap serangannya. Musuh mengejek dan bertanya berapa banyak pukulan yang bisa dia tahan. Cemas, Kento mencoba mundur, tapi kakinya mendadak dicengkeram oleh kawanan kadal. Hanya dengan sekali tebas dia menghabisi mereka. Tapi monster lain terus bermunculan. Iridis bertanya sampai kapan Ken ingin menunda pertarungan ini, bukannya memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi Shadow. Ken malah mendekat dan berkata itu hanya akan merusak kesenangan. Di saat sang peneliti berteriak agar rekannya lebih menghargai bantuannya, Kuro menyarankan Kento agar menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri selagi mereka berdua sibuk berdebat. Menolak ide itu, sang protagonis berkata
kalau ini adalah kesempatan emas untuk mengalahkan keduanya sekaligus. Merasa kesal karena pembicaraan mereka terganggu, Ken menegaskan kalau takdir tidak bisa dihindari dan mulai sekarang dia akan bertarung serius. Pedang iblis memperingatkan pemiliknya untuk segera melarikan diri. Karena area duel absolut telah terbuka, tidak ada satupun yang bisa lolos dari aturannya, bahkan musuh sekalipun. Artinya, jika bocah itu kalah, dia akan ditelan oleh tangan Tuhan. Tanpa memberinya waktu untuk kabur, pria berambut putih itu kembali melancarkan serangan lupus beruntun, memujinya sangat kuat karena berhasil bertahan dari 10 hantaman berturut-turut. Tepat saat semuanya tampak tanpa harapan, seseorang melepaskan tebasan pembelah langit yang memaksakan segera mundur. Ari muncul dan memperingatkan kalau mereka tidak bisa menghentikan musuh saat ini. Ketika sang protagonis bertanya mengapa dia ada di sana, dia hanya menjawab akan menangani Iridis. Padahal dalam hati dia hanya ingin menguji apakah Shadow memang layak memegang Kuro. Kembali menyerang, si petarung tinju berkata wanita itu tampaknya sangat mempercayai si bocah, dan dia akan menanyakan alasannya setelah menang nanti. Pedang iblis terus menahan sebagian besar hantaman keras tersebut, sambil mundur perlahan. Kento menyadari kalau sekarang lawannya sudah bertambah kuat, dia tidak boleh sampai terkena serangan telak. Sambil menerjang maju, Ken berteriak bahwa tidak ada jalan keluar. Dia langsung melancarkan tarian tinju aliran fluida yang mematikan. Sang protagonis nyaris tidak bisa menyelamatkan dirinya lagi, dan lawannya berkata sudah lama sekali tidak merasakan pertarungan sehebat ini. Dia sengaja meleset hanya untuk menunjukkan agar si bocah tidak mencoba melarikan diri lagi dan menikmati permainan ini. Kita bisa melihat Kento mulai mandi keringat dingin. Di sudut lain, Ari akhirnya jatuh tersungkur ke tanah. Sang ilmuwan berkata kalau itulah akibat karena mereka telah berani mengacaukan laboratorium penelitiannya. Melihat monster raksasa itu, Kuro menyuruh Shadow cepat lari biar dia dan si cewek tidak tertelan area ganda. Tapi sambil mengingat Real, Kento bersumpah tidak akan kalah lagi dan menolak mundur, sementara si cewek di bawah tidak menyangka kalau dialah orang pertama yang mempercayai bocah ini. Kento bilang pedangnya memang yang terbaik, tapi mendadak lengan iblisnya aktif dan bayangan hitam langsung menyelimuti tubuh serta senjatanya. Sambil berteriak, senjata itu berkata kalau kekuatan rahasia di dalam dirinya telah bangkit. Hanya dengan satu tebasan, lengan itu melenyapkan ciptaan sang ilmuwan, lalu mengincar musuh lain. Untungnya, Ken masih sempat menangkis serangan pertama tersebut. Sementara itu, si protagonis heran kenapa tangan Tuhan itu tampak benar-benar menjadi nyata. Panik, Ari melempar ramuan ke cakar hitam itu, tapi sihirnya malah batal dan justru mengenai si rambut putih. Belum selesai. Shadow terus menyerang, musuh sempat menangkis, tapi pergelangan tangannya tetap tergores hingga darahnya berkurang. Kuro sangat menyukai sensasi kekuatan itu dan menyuruh tuannya cepat agar dia bisa menyerap semuanya. Di bawah, peneliti heran kenapa pedang itu memancarkan aura menyeramkan dan bagaimana bocah itu bisa tetap waras. Ari muncul dan menjelaskan kalau itu baru sebagian kecil kemampuan senjatanya. Tangan raksasa itu pun langsung bergerak menyerang ilmuwan tersebut. Sadar mereka tidak akan menang karena akan saja kewalahan, ilmuwan itu melempar ramuan ke tanah untuk membuat kabut asap agar bisa kabur. Ken merasa waktunya habis, padahal dia masih ingin terus bertarung. Kento mencoba menahan mereka, tapi semuanya terlambat, karena keduanya langsung lenyap. Bersama Ari, Shadow bertanya siapa sebenarnya cewek itu, dan bagaimana dia membangkitkan kekuatan Kuro. Ari menantangnya, temui dia besok siang di Cave Froza, jika tertarik. Sebelum keluar game, dia menyebut nama asli Kento, hingga membuatnya kaget setengah mati. Sambil memikirkan kejadian tadi, Kento penasaran apalagi yang disembunyikan Kuro. Kalian juga penasaran kan? Akhirnya dia terpaksa pergi menemui cewek itu. Di luar, Saji berkata tugasnya selesai dan semua karakter non-player sudah aman. Kento berterima kasih sambil melihat tumpukan monster mati, lalu mendapatkan hadiah jubah pembunuh. Selain itu, tentara bayaran tersebut juga memberikan pelindung dengan pendekar pedang. Kento senang dengan hadiahnya, lalu mereka berpamitan dan berjanji bertemu lagi suatu hari nanti. Di dunia nyata, Kento pergi ke Cave Frozen dan bingung bagaimana mengenali sosok Ari. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya, membuktikan kalau cewek itu tahu wajah aslinya meski penampilannya berbeda dengan di game. Begitu Kento duduk, dia memperkenalkan diri sebagai Ari
dan menyapa sang raja, atau lebih tepatnya, pewaris tahta dari grup Jinguji. Kaget, Kento bertanya, bagaimana dia bisa tahu hal itu? Ari menyuruhnya santai karena dia mendapat info dari Kuro. Dalam hati, Kento heran, bagaimana cewek ini bisa melacak data pribadi pemain. Tapi dia langsung tahu, kalau Ari adalah insinyur pembuat game Yggdrasil Reverse. Dia dipecat saat grup Jinguji mengambil alih, makanya sekarang dia ingin balas dendam dan butuh bantuan Kento. Mendengar itu membuatnya teringat semua kelakuan buruk Raito padanya. Kento bertanya apa untungnya membantu, karena alasan dia datang ke sini hanyalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang Kuro. Menyetujui syarat itu, Ari menjelaskan kalau dia menciptakan senjata tersebut untuk melawan grup Jinguji. Makanya syarat mendapatkannya dibuat sangat ketat demi menemukan pemain yang benar-benar layak. Kento akhirnya mulai paham, Ari mengaku sengaja memberikan Kuro kepada pemain andal agar tidak dicurigai perusahaan itu. Setelah merenungkannya, Shadow percaya ceritanya, tapi tujuannya hanyalah mengalahkan King, bukan menghancurkan seluruh grup Jinguji. Baru mau bicara, Ari langsung memotongnya. Mustahil mengalahkan King tanpa perlengkapan memadai. Mengakuinya, Kento berkata kalau dia memang pernah kalah dari kakaknya dulu. Sang insinyur lalu menawarkan sponsor karena siaran langsungnya sedang naik daun, tapi Kento merasa sebagai pemula belum ada yang berminat. Ari membantahnya, karena dia merupakan bagian dari grup Ogre, perusahaan raksasa yang sanggup menandingi grup Jinguji. Ternyata perusahaan itu adalah satu dari 5 konglomerat terbesar di dunia milik ayah dan kakaknya. Ari berkata tujuan mereka berdua bisa tercapai jika Kento setuju untuk ikut dalam rencana ini. Kento setuju, tapi merasa kurang aman jika membicarakannya di tempat umum. Tiba-tiba cewek itu menjentikan jarinya, dan seketika semua orang di dalam cave langsung membeku. Gila, keren banget kan kekuasaannya. Dia menjelaskan, kalau seluruh stasiun ini milik grup Ogre jadi tidak usah cemas. Lalu kembali menanyakan keputusan Kento yang cuma bisa melongo kaget. Sebulan kemudian di dalam game, Kento sedang mengawasi kru puncak Nordik. Guru berkata, kalau mereka akhirnya bisa memulai pembalasan dendam yang sebenarnya. Setuju dengan hal itu, Kento berkata dengan perlengkapan barunya ya, mantap ini, dia tidak boleh gagal. Artinya, waktu berburu telah tiba. Saat malam tiba di desa Gas Es, para bandit membicarakan rumor tentang dalang sabotase yang kabarnya adik kandung King. Tiba-tiba tangan Tuhan muncul, siap membantai mereka, dan satu tebasan langsung memenggal kepala 2 pembunuh sekaligus. Shadow mendadak muncul, gerakan mereka lambat sekali. Kuro memuji kondisi bocah itu, namun langsung tersadar bahwa sejak awal merekalah yang diincar. Ken pun datang memuji insting tajamnya. Tahu kalau tentara bayaran ini gila bertarung, Ken tahu sadar dia harus membuang energinya sebelum menghadapi sang raja yang sesungguhnya. Semua orang bersorak mendukung si rambut putih, tapi mendadak dia malah menonjok salah satu penggemarnya sendiri sambil bergumam, kalau ini terasa agak aneh, persis seperti dugaannya. Lalu dia mengaku meski disuruh menangkap Shadow, yang dia mau hanyalah duel 1 lawan 1. Dia bertanya, apakah bocah itu adik kandung King? Dan Kento menantangnya balik, bagaimana kalau iya? Ken berkata dia pikir gabung serikat bakal seru, tapi dia cuma disuruh memburu karakter non-player tanpa alasan jelas. Dia pun keluar, membuat bandit lain meneriakinya sebagai pengkhianat. Namun Ken merasa akan jauh lebih seru melihat Kento bertarung melawan King. Dia pun pergi duluan, dan berjanji akan melanjutkan duel mereka setelah semua urusan ini selesai. Kento setuju dan berkata jika semuanya lancar, dia akan menjadi lawan Ken nanti. Melihat bocah itu menghilang secepat kilat, Ken kagum lalu tertawa lebar. Baginya hal seru selalu membuat suasana hati bagus, dan meski benci mengeroyok satu orang, dia sangat menyukai pertempuran bebas seperti ini. Jadi bagaimanapun akhirnya, hidangan penutup terbaik sudah menantinya nanti. Shadow langsung menuju desa tempat Raito sudah menunggu. Saat ditanya tentang pengkhianatan Kento mengejek, kalau sepertinya anak buah kakaknya sendiri tidak ada yang menyukainya. Ternyata desa itu kosong, karena Kento sudah mengevakuasi semua karakter non-player, tidak peduli sama sekali. Raito berkata kalau dia sudah bosan menunggu pertunjukan dimulai. Sambil mengaktifkan keahliannya, Kento bersumpah kali ini akan mengalahkannya. Dalam hati, King teringat laporan tentang atribut rahasia itu yang efeknya belum diketahui. Jadi dia harus menangkis semua serangan yang masuk. Jinguji mengaktifkan keahlian bintang kekaisaran miliknya, panik.
Kuro menyuruh Shadow waspada. Kento pun menjelaskan kalau atribut itu bisa meningkatkan pertahanan kakaknya selama 3 menit penuh. Sambil menyerang, kesatria itu mengejek kalau adiknya tidak akan bisa menggoresnya. Namun Raito heran melihat darah Kento yang tidak berkurang sama sekali saat dia serang. Kento menebak isi pikirannya, lalu menjelaskan kalau serangan hanya berdampak jika benar-benar mengenai sasaran. Terkejut diserang dari belakang, King berteriak akan membelah tanah demi mengunci gerakan adiknya memakai jurus Imperial Pulverization. Shadow membalas kalau dialah yang pertama kali akan melukainya. Sambil berteriak kesal, Jinguji menyuruh adiknya turun dari kudanya sekarang juga. Sambil mengerahkan kekuatan penuhnya, dia mengejek kalau sekeras apapun adiknya berjuang, dia tetaplah pecundang. Kuro cemas karena Kento terlalu memprovokasinya, tapi Kento tersenyum karena memang itu rencananya untuk menembus formasi Holy Imperial. Sambil meluncurkan serangan, King bertanya apa jagoan kita pikir trik yang sama bakal mempan 2 kali. Sang pedang menyuruhnya menghindar, dan boom, ledakan dahsyat itu terlihat jelas dari kejauhan. Begitu debu mereda, sang satria mulai tertawa dan sesumbar bahwa pada akhirnya dialah yang akan selalu menang. Tiba-tiba muncul di belakang lawannya, jagoan kita memakai belati racunnya dan menyindir bahwa sepertinya Iridis lupa memberitahu soal skill Path of Shadow miliknya. Sang raja mundur panik sambil heran kenapa HP miliknya terus merosot. Jagoan kita menjelaskan kalau itu semua efek racun hidro dari belatinya. Begitu mengaktifkan skill gempa bumi, dia memperingatkan bahwa permainan sudah berakhir karena siapapun yang terjebak di area gempa akan kehilangan 50% kelincahan. Lebih parahnya lagi, berkat atribut Blood Domination miliknya, setiap kali target terkena damage, kemampuan mereka berkurang 20%. Raito mencoba menyerang balik, tapi tubuhnya malah lumpuh total meskipun Imperial Formation miliknya masih aktif. Nah, kalian tahu apa yang menarik? Ternyata formasi dewa itu tidak bisa menahan efek debuff. Sambil berteriak kesal, King protes bagaimana mungkin skill andalannya bisa ditembus dengan mudah. Shadow menyahut kalau formasi itu tidak membuatnya abadi, karena pemain yang hebat adalah mereka yang mampu menemukan solusi dari kelemahan sendiri. Jadi, karena saudaranya itu masih pemula, dia pun menyambutnya di dunia Yggdrasil. Tiba-tiba, wujud Hands of God muncul di belakang Raito. Di saat yang sama, Kento bersiap menyerang dari atas. Meski King berteriak bahwa dia masih tidak terkalahkan selama formasi aktif. Namun jagoan kita mengingatkan satu hal yang terlupa, yaitu MP miliknya yang sudah tiris. Tepat sebelum menebas, Kento mengucapkan selamat tinggal kepada King. Seketika semua kenangan indah bersama karakter itu terlintas di pikirannya. Sang satria pun tertebas menjadi 2 sebelum akhirnya ditelan oleh Hands of God. Begitu pertarungan selesai, jagoan kita berkata bahwa sekarang giliran Oga. Kembali ke dunia nyata, Raito masih tidak habis pikir bagaimana bisa dia kalah dari orang yang sangat lemah. Saat dia hendak minum air, tiba-tiba ponselnya berdering kencang. Di seberang telepon, ayahnya langsung murka menanyakan apa yang telah dia lakukan dan menyuruhnya menyalakan televisi, di mana skandal kecurangan mereka sedang dibongkar habis-habisan dalam berita. Dengan sangat marah, sang ayah berteriak, apakah Jinguji sengaja ingin menghancurkan grup ini hanya karena ego konyolnya? Dan tebak siapa yang membocorkan semuanya? Ternyata pelakunya adalah Arisa. Arisa bekerja sama dengan para insinyur yang telah dipecat secara sepihak untuk merekam video bukti, hingga akhirnya kedok Raito sebagai dalang utama terbongkar dan memicu keruntuhan Jinguji Group. Saat mengobrol dengannya, Kento bertanya bagaimana nasib saudaranya serta organisasi tersebut nanti. Ari mengatakan grup itu tidak akan lagi mencampuri urusan Yunjin Invest dan mereka telah kehilangan seluruh pendapatan. Sementara untuk si dalang utama, dia tampaknya mendapat perlindungan ketat sehingga sulit dilacak. Jagoan kita bergumam bahwa ayahnya tidak pernah peduli padanya, namun sangat menyayangi Raito. Mereka lalu membicarakan kepulangan Arisa ke perusahaan game yang kini mendapat promosi bersama para insinyur lainnya. Sambil tersenyum, Kento berkata dia sangat menantikan pembaruan berikutnya. Begitu alarm berbunyi kencang menandakan waktu telah tiba, Arisa memintanya untuk berhati-hati dan dia pun membalas hal yang sama. Lalu Shadow kembali masuk ke dalam game, di mana Ken sudah menunggunya di sana. Sambil bersiap-siap, dia bertekad menepati janjinya di hadapan para penonton, termasuk Iridis. Namun dengan berteriak kencang, pria itu membalas
kalau dia terpaksa datang. Ken menyuruhnya untuk menikmati pertunjukan, dan saat dia mengaktifkan skill andalannya, duel dahsyat pun segera dimulai. Jagoan kita bersama Kuro tersenyum tipis sebelum akhirnya mereka melesat maju ke pertempuran. Jagoan kita berkata, mereka harus memenangkan laga ini, dan sang pedang membalas